Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Alifa Febrianti dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 2023 05101012. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik edisi ketiga. Yang saya akan review di sini yaitu bab 9 mengenai pembangunan birokrasi, agenda kenegaraan yang terabaikan. Banyak masalah kenegaraan yang dihadapi akhir-akhir ini, tetapi yang paling krusial adalah masalah perilaku birokrasi yang terus mengorbankan kepentingan publik. Isu-isu kritis yang banyak di Indonesia yaitu bangsa Indonesia yang malu dan merasa rendah diri ketika melihat prestasi yang diraih negara-negara tetangga. Ketertinggalan ini di berbagai bidang konflik sosial yang berkepanjangan, yang membuat kita merasa makhluk hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia dianggap sebagai negara yang dengan banyak masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan juga korupsi. Kita menyaksikan bahwa gejala kemiskinan dan pengangguran terus melaju meskipun keanggaran belanja untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, semakin banyak masyarakat kita yang memberikan respon negatif atau menyatakan rasa tidak puas dengan kinerja birokrasi yang dinilai lamban, tidak transparan, dan kurang cerdas dalam menangani berbagai masalah dan musibah yang dihadapi. Masyarakat juga merasa tidak simpatik dengan sikap birokrat yang sering apatis, yaitu tidak peduli terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Di Indonesia, pembangunan birokrasi atau yang lebih populer disebut reformasi birokrasi memang telah diimplementasikan sejak Orde Baru. Dalam mengatasi keterpurukan birokrasi, muncullah 3 paradigma besar administrasi publik, yaitu yang pertama OPA, All Public Administration. Dalam paradigma OPA, gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik telah diprakarsai oleh Woodrow Wilson. Wilson menuntun agar para administrator publik selalu mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomis sehingga mereka harus diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapan dalam bekerja ketimbang keanggotaan atau kedudukan dalam suatu partai politik. Dari paradigma OPA ini dapat dipelajari bahwa untuk membangun birokrasi diperlukan profesionalitas, penggunaan prinsip keilmuan, hubungan yang impersonal, penerapan aturan, dan standarisasi secara tegas, sikap yang netral, dan perilaku yang mendorong efisiensi dan efektivitas. Yang kedua ada NPM, yaitu New Public Management. Pembangunan birokrasi juga dapat dipelajari dari paradigma NPM yang muncul di Inggris, New Zealand, Amerika Serikat, dan Kanada. Hasil nyata dari proses reformasi mencangkup 5 aspek. Yang pertama, saving. Kedua, perbaikan proses. Yang ketiga, perbaikan efisiensi. Yang keempat, peningkatan efektivitas. Dan yang kelima, perbaikan sistem administrasi seperti peningkatan kapasitas, fleksibilitas, dan ketahanan dalam NPM. Bahwa pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan atau steering daripada menjalankan sendiri atau rolling. Yang ketiga ada NPS, yaitu New Public Service. Dalam paradigma NPS ini bahwa birokrasi harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. Mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir strategis, dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada, dan menghargai masyarakat. Dari ketiga paradigma ini, masing-masing paradigma telah memberikan doktrin atau nasihat yang berbeda-beda dalam rangka membangun birokrasi. Perbedaan doktrin ini sebenarnya dipengaruhi oleh perbedaan konteks dan tipe sektor atau bidang yang ditangani. Karena itu, pemaksaan penerapan satu paradigma yang sama untuk semua jenis bidang kehidupan publik jelas akan sangat kontraproduktif. Dilema membangun birokrasi seringkali terjadi perdebatan paradigmatis tentang bagaimana melakukan perubahan sosial, termasuk merubah birokrasi ke arah yang lebih baik. Perdebatan ini menyangkut unsur mana yang harus diutamakan atau didahulukan dalam membangun birokrasi. Untuk membangun kemampuan dan komitmen
birokrasi diperlukan 4 aspek, yaitu yang pertama membangun visi birokrasi, yang kedua membangun manusia birokrasi, yang ketiga membangun sistem birokrasi, dan yang keempat membangun lingkungan birokrasi. Untuk pembangunan birokrasi di Indonesia tidak boleh lagi diabaikan berbagai doktrin dari ketiga paradigma besar administrasi publik. Hendaknya diterapkan sesuai dengan hakikat bidang atau sektor yang ditangani. Untuk itu dibutuhkan birokrat yang mampu menerapkan secara tepat berbagai doktrin ini. Penerapan yang dilakukan oleh para birokrat ini jangan lagi berorientasi pada penumpukan kegiatan atau anggaran, tetapi pada pencapaian hasil akhir yang semakin baik dari tahun ke tahun. Komitmen dan niat untuk memberikan hasil akhir yang lebih baik harus ditunjukkan dengan nyata dan harus menjadi tolak ukur utama keberhasilan birokrasi di tanah air. Terima kasih, sekian video review yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.